Kali ini kita akan membahas waktu yang tepat dalam budidaya bawang merah. Budidaya bawang merah ini bisa dilakukan di setiap tahun. Jadi kita itu mau menanam di musim atau di bulan apa saja itu boleh. Asalkan faktor-faktor yang harus kita perhatikan itu bisa kita atasi. Seperti pada waktu musim penghujan. Musim penghujan di Indonesia ini dimulai pada katakanlah bulan 12 sampai bulan 6 ya. Kalau di wilayah saya musim penghujan itu bulan 12 sampai bulan 3 itu sudah intensitasnya sudah mulai menurun. Nah, ini bisa kita menanam di musim penghujan ini dengan catatan kita juga harus mempersiapkan hal-hal yang nanti akan kita alami. Seperti dimana pada musim penghujan ini serangan intensitas jamur itu cukup tinggi, maka dari itu kita siapkan pestisida yang khusus untuk mengatasi jamur yang nanti merugikan bagi petani. Kalau saya itu biasanya untuk pestisida atau fungisidanya ini sudah turun temurun. Jadi dari dulu saya pakai antrakol, kalau tidak antrakol pakai makoban atau bahan aktif mangkosep gitu ya. Terus ditambah remasol, ditambah fungisida yang pada bawang merah ini. Sebenarnya kita para petani bawang merah itu sudah mengetahui fungisida yang bisa kita pakai pada tanaman bawang merah. Tapi yang membedakan itu kadang para petani ini tidak tahu waktu yang tepat dalam pengaplikasian fungisida tersebut. Kalau pengalaman saya, fungisida ini diberikan saat intensitas hujan itu cukup tinggi. Jadi hari ini hujan, besok kita semprotkan fungisida. Terus kalau tidak hujan, cuacanya ada panas, itu bisa kita lakukan penyiraman tipis-tipis saja, nggak usah sampai basah sekali, nggak usah sampai mengalir. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan daun dari kotoran atau cendawan atau spora jamur. Jadi kita siram dengan air agar kotorannya itu larut terbawa air ya. Di musim penghujan ini kan sangat mudah sekali jamur tumbuh. Jadi perawatannya juga agak repot. Karena kan kita menanam bawang merah ini tujuannya ingin panen ya. Jadi kita itu harus berusaha agar tanaman kita itu bisa panen itu bagaimana gitu. Kita harus meneliti, kita harus mengawasi setiap hari perubahan-perubahan yang ada pada tanaman bawang merah ini. Selanjutnya menanam di musim pancaroba antara musim kemarau dan musim penghujan ke musim pengarau. Ini biasa menanam di bulan ketiga dan nanti panennya di masuk bulan 5 biasanya. Ini kan musim peralihan. Musim peralihan kita menanam di bulan 3 itu curah hujannya masih cukup tinggi tapi sudah menurun dari biasanya di musim penghujan. Ini di awal-awal kita juga memberikan fungisida, kita rawat sama persis dengan pada musim penghujan. Oh ya, saya lupa. Ini ingin menyampaikan bahwasanya untuk menanam bawang merah di musim penghujan itu kita kurangi dosis pupuk kita, terutama untuk kandungan nitrogen. Kandungan nitrogen itu kita kurangi agar pertumbuhan bawang merah itu tidak terlalu cepat. Nanti kalau terlalu cepat, pertumbuhan bawang merah juga tidak bagus. Nanti malah bisa boler. Kalau bawang merah itu sudah boler, itu nanti kita sendiri juga yang akan repot. Dan tipsnya saat memberikan pupuk pada musim penghujan itu kita lakukan di pupuk dasaran atau sebelum tanam. Itu pupuk kita banyakin, tapi dalam batas wajar ya. Kita kasih di awal. Nah, nanti saat usia bawang merah itu sudah 25 atau 30 hari setelah tanam, itu otomatis kan sudah 1 bulan ya.
itu nanti cuaca itu akan mulai membaik, di mana mulai ada 3 hari atau 2 hari itu tidak hujan. Nah, itu kita bisa lakukan pemupukan di situ. Tapi yang di garis bawahi, saat kita memberikan pupuk di usia segitu, kandungan nitrogen juga harus tetap dikurangi. Atau bisa kita tidak menggunakan nitrogen, itu tidak apa-apa. Yang penting tanamannya itu tumbuh subur dan tidak boler. Ya, itu catatannya di musim penghujan. Lalu di setiap daerah kan tidak sama. Mungkin di daerah kalian itu hujannya berkurang pada saat usia 20 atau di usia 10 gitu. Itu kalian pupuk nggak apa-apa. Cuman catatannya juga pupuknya tidak bisa diberikan maksimal. 1/4 dari musim kemarau itu diberikan tuh menurut saya sudah banyak. Ya. Jadi saat musim hujan tuh tipsnya seperti itu. Selanjutnya, saat kita menanam di musim kemarau. Kita menanam di musim kemarau itu kalau saya biasanya mulai pada bulan ke-6. Nanti biasanya panen pada saat bulan 8. Ya. Ini kalau di wilayah saya biasanya disebut panen raya ya, bulan 8 itu. Pada musim ke-6 ini, pada bulan ke-6 ini kita bisa memberikan pupuk itu normal. Cuman yang perlu diperhatikan pada musim tanam ini, serangan hama itu juga meningkat. Tapi untuk serangan jamurnya itu menurun karena kan cuacanya sudah cuaca kemarau, sudah angin ya, sudah ada angin. Jadi untuk perkembangan spora jamur itu juga berkurang. Nah, yang harus kita siapkan pada musim kemarau ini juga pestisida untuk mengatasi hama-hama yang menyerang pada bawang merah, seperti hama ulat graya atau kupu-kupu kecil itu. Hama ini biasanya kita bisa mengetahui kedatangannya saat kita berkendara di sore hari menjelang maghrib. Itu kalian bisa melewati area persawahan kalian apabila banyak kupu-kupu kecil yang datang ke arah motor kalian. Kan biasanya kupu kecil itu mencari cahaya ya. Jadi kalau pada waktu maghrib itu kita keluar terus banyak kaper atau kupu kecil itu, otomatis serangan hama itu juga akan banyak. Jadi telurnya itu akan banyak. Nah, untuk mensiasati ini ada 2 cara. Yang pertama kita menanam bawang merah itu ya, kita bisa menggunakan perangkap hama. Biasanya petani itu menggunakan lampu. Lalu bawahnya dikasih baskom dan diisi air, dicampur dengan oli bisa, dicampur dengan sabun sunlight atau sabun cuci piring itu bisa. Terus cara yang kedua, saat menanam di musim yang mana intensitas hama ini tinggi, kita itu bisa mensiasati dengan menunggu. Maksudnya gimana? Menunggu dalam artian kalau di samping lahan kita itu tidak bawang merah, itu kita tunggu kalau mereka petani yang lain itu menanam jagung atau menanam tanaman yang lain. Itu usahakan tanaman yang ditanam tetangga kita itu tumbuh dahulu. Kenapa? Karena kalau tanaman jagung atau tanaman yang lain di sekitar lahan kita itu sudah tumbuh, nanti persebaran dari telur kupu-kupu ini nanti akan merata. Jadi tidak ngeblok ke bawang merah kita. Tidak bertelur di satu lahan, di lahan bawang merah kita. Kenapa kok harus menunggu dahulu? Karena kan masa nggak tahu ya, bawang merah itu kan tumbuhnya sangat cepat. Dari jagung tuh cepetan bawang merah kalau bibitnya sudah siap tanam. Nah, dari percepatan yang sangat cepat ini nanti kita harus menunggu dahulu agar tanaman tetangga itu tumbuh. Minimal kalau jagung itu sudah nyondong, kalau deli itu sudah nyapar, kalau padi itu padinya sudah hidup gitu ya. Jadi agar persebaran dari hama
kupu-kupu ini bertelurnya itu agar merata. Ya bukannya istilahnya tuh makane kancane, bukan. Nanti sangat cepat bawang merah panennya itu duluan bawang merah. Jadi istilahnya kita ngepur dulu lah, biar mereka tanam dulu, nanti kita akhir-akhir, tapi kita panennya duluan ya, seperti itu. Nah, lalu untuk mengatasi serangan hama pada saat musim tanam di musim kemarau ini gimana? Ya kita itu harus update. Kita harus lihat grup-grup, lihat teman-teman komunitas bawang merah seperti di Facebook itu kan banyak insektisida yang lagi viral, insektisida yang lagi mandi, yang lagi istilahnya naik daun itu apa gitu. Jadi setiap saat tuh perkembangan insektisida itu sangat cepat. Misal kemarin itu ada obat namanya Fayego, ada obat namanya Abengs ya, itu yang pernah viral di masa-masanya itu kan kualitasnya di setiap tahun kalau menurut saya pribadi itu menurun. Entah itu menurun karena obatnya ataupun menurun karena hambanya yang sudah kebal, itu nggak tahu karena kan ya kita bukan bidangnya di situ, jadi kita tahunya tuh obat ini sudah tidak bisa lagi dipakai di wilayah saya, di lahan saya harus cari obat yang lain yang bisa untuk mengatasi serangan ini. Nah, agar kita tahu obat-obat apa yang lagi naik daun, itu kita butuh informasi dari teman-teman komunitas yang ada di Facebook atau bisa juga di daerah lain, kita tanya saudara kita. Ya ini bukan maksud menjelekkan produk-produk insektisida dari beberapa perusahaan, bukan. Cuman kan yang namanya petani itu menanam itu kan mencari hasil. Jadi kan kita harus pintar-pintar untuk mencari atau memperoleh informasi tentang insektisida yang kita butuhkan. Lalu selanjutnya kita bisa menanam di musim kemarau ekstrim. Dalam artian musim perubahan antara kemarau ke musim penghujan. Biasanya pada musim ini itu kebutuhan air juga cukup tinggi karena intensitas sinar matahari juga tinggi. Dimana kadang sungai itu sudah mulai surut, tidak bisa dimasukkan ke lahan pertanian itu. Nah, cara mensiasatinya ya kita harus memenuhi kebutuhan air pada bawang merah kita. Kalau saya pribadi itu cenderung saya airi lepas. Jadi bawang merah itu tidak disiram manual dengan tangan ataupun mesin, tapi saya siram langsung dari diesel. Dari diesel itu langsung dikeluarkan di lahan bawang merah. Seperti modelnya itu seperti teman-teman kita yang ada di Bima, itu sistem pengairan lepas kalau saya menyebutnya. Jadi tidak disiram, langsung diairi kayak kita mengairi tanaman padi. Karena pada musim ini air itu akan cepat menguap. Sedangkan bawang merah kita itu kan suka air, tapi kalau terlalu banyak juga tidak bagus. Nah, pada musim ini air itu akan cepat menguap, sehingga jika kita menanam bawang merah dengan sistem pengairan lepas ini juga akan menguntungkan kita. Dimana biasanya pada musim ekstrim ini tidak banyak petani yang menanam karena ya kendalanya tadi airnya berkurang, terus serangan hamanya juga tinggi. Karena kan di musim ini tanaman jagung juga sudah mulai pada panen juga ya. Jadi tidak ada di lahan pertanian itu tidak maksud saya berkurang kaitannya tanaman-tanaman hijau yang bisa dimakan oleh para serangga, para hama itu tadi. Ya mungkin ini informasi yang saya berikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, bukan maksud menyinggung dari pihak manapun. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.